Coba kita perhatikan, banyak orang yang masih sholat tapi sebenarnya dalam hidupnya masih banyak menyakiti orang lain. Tandanya ibadahnya itu sebenarnya sudah di stop, tapi dia jalan terus, dia terus beribadah, tapi dalam hidupnya lebih banyak menyakiti orang lain. Kalau dia punya karyawan perusahaan, sakit terus karyawannya, karena dia lebih banyak memikirkan untuk dia dari nasib orang bekerja. Kalau dia atasan, lebih banyak menderita bawahannya, karena dia merasa orang yang harus dilayani, tapi bukan melayani orang. Nah, bisa kita ambil contoh yang sama. Nanti orang-orang yang tertekan itulah yang nanti akan menjadi saksi di hadapan kita. Ini beribadah kepada aku, tapi tak sampai, maka bukti tak sampainya dia terus beribadah, tapi dia menyakiti orang lain dari di luar ini. Nah, ini kita koreksi, karena kita nggak bisa memeriksa orang. Kalau ngaji kita seperti ini, ayo kita periksa diri kita masing-masing. Nah, ini sangat-sangat nanti berbahaya dalam kehidupan kita, karena kita merasa terus, tapi kita sudah sebenarnya terhambat dalam perjalanan ini. Kita teruskan, risikonya bisa macet total nanti. Macet total di sana nanti tak ada lagi orang yang bisa melayani kebutuhan kita. Nah, itu yang pertama dalam salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama. Coba dan perhatikan, orang terus beribadah tapi dia masih berbuat zalim terhadap orang-orang lain, menyakiti kalau bahasa orang. Nah, kemudian yang kedua, masih banyak juga orang yang berzikir. Dibedakannya ibadah dengan zikir. Banyak orang yang masih kayak istighfar, lebih sholawat, la ilaha illallah. Apalagi kalau kita baca literatur sufi, bukan main banyak zikir yang dirujuk dari Asmaul Husna sampai kepada napas pun diumumkan dengan konteks zikir. Ketika kita menarik napas itu harus terbayang kita bahwa rahmat Allah yang begitu terbangun bisa bernapas. Alhamdulillah, ya, kasih sayang Allah masih tercurah. Tapi begitu saya menghembuskan, saya harus bertawakal sepenuhnya, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Karena Kau yang bisa memberi tarikan nafas, dan aku melaksanakan tugas pasrah hanya karena-Mu ya Allah. Sampai begitu orang itu mengumumkan, ya, kalau literatur sufi begitu. Jika kita pernah mendengar zikir-zikir nafas, tapi sebenarnya itu kontak kita. Begitu kita bernafas itu rahmat kasih sayang Allah, maka tampilkan hidup ini sebenarnya pasrah betul-betul pada Allah. Ini nanti sudah terjepit nafas baru dekat ke Allah. Kita selalu salah. Upaya bernafas baru waktu bisa lama bernafas itu kita melupakan Allah. Saya pernah melatih sekali itu, setelah saya baca literatur seperti ini, saya mandi di kolam.